sebajingan-bajingannya laki-laki ketika lo sudah membuat satu masalah, apalagi menghamili anak orang, jatuhnya suka sama suka tapi dia hamil, setidaknya lo punya responsibility gitu loh. Ya. Kan pernah wawancara Wendy. Iya, Melihat kasusnya seperti apa? Gue nggak terlalu ngikutin, tapi gue ada cek-cek di beberapa media online gitu. Kalau kasusnya sudah selesai ya di pengadilan. Belum, kayaknya masih sidang. Masih sidang ya? Oh, tapi katanya si lakinya nggak datang-datang. Menurut tanggapan gue sebagai seorang wanita yang mempunyai anak, walaupun berbeda-beda bapaknya, tapi gue urus sendiri. Maksud gue, untungnya suami pertama gue mengakui itu anaknya dan sampai sekarang kita masih berhubungan dengan baik. Yang kedua juga mengakui sekali itu anaknya sampai ada laporan polisi yang mau diambil hak asuhnya, tapi alhamdulillah Tuhan lebih memilih mempercayakan gue untuk mengurus anak gue sendiri. Yang ketiga juga mengakui gitu, maksud gue gini ya, sebajingan-bajingannya laki-laki ketika lo sudah membuat satu masalah, apalagi menghamili anak orang, jatuhnya suka sama suka tapi dia hamil, setidaknya lo punya responsibility gitu loh untuk menunjukkan bahwa laki-laki itu nggak semuanya bajingan kok, ada kok yang baik gitu kan. Jadi diakuin lah kalau itu anaknya, akuin, jangan takut dengan apa omongan-omongan dari netizen yang mulutnya memang kita nggak bisa kontrol, itu resiko gitu kan. Makanya jangan nakal. Kalau nggak nakal nggak akan jadi kayak begini. Kalau gue lihat sekilas ya foto anaknya, dan sekarang kan banyak di beberapa akun-akun gosip foto anaknya disandingkan sama foto laki-laki si bapaknya. Kan nggak ada yang ngebuang, sama semua. Kita nggak usah sampai ke pengadilan lah. Kita sebagai taruhlah gue sebagai netizen ya. Kita lihat pakai kasat mata aja itu anaknya, itu jelas dari hidungnya sama, dari mulutnya, mukanya, apalagi waktu masih bayinya kan. Jadi maksud gue dia gentleman aja lah gitu. Tunjukkan bahwa lo seorang laki-laki yang bertanggung jawab, walaupun misalkan ya lo harus, makanya ketika kita dekat sama orang kita tuh harus kasih tahu masa lalu kita, baik buruknya. Jadi nanti kedepannya ketika ada satu masalah yang kayak ya misalkan ada perempuan yang dihamilin lah atau apalah, kita bisa cari solusinya sama-sama gitu. Daripada kayak begini, udahlah nggak usah mentingin image lah, image bisa dibikin lagi kok, gampang gitu. Artinya lu melihat kan banyak juga netizen yang tadi katanya bener, kenapa lu nggak gugat dari dulu? Kenapa nggak gugat dari dulu? Ya lu jangan tanya gua, karena bukan gitu. Karena bukan gue yang mengalami. Mungkin si perempuan ini punya alasan tersendiri kenapa sih tidak mau menggugat dari dulu, kenapa baru sekarang. Kalau yang kalian lihat di podcast gue di Crazy Nick Miril, kenapa sih dia baru mau menggugat sekarang? Karena dulu si laki-laki ini masih berhubungan baik dengan perempuan ini gitu kan, tiba-tiba menghilang lah. Tiba-tiba menghilang, kalau dicari ya buat gue sah-sah aja sih, apalagi ada seorang anak. Ingat ya, anak perempuan itu beda sama anak-anak laki-laki. Anak perempuan itu tanggung jawabnya besar sekali gitu, dan akan sangat berdosa sebagai seorang bapak yang tidak mau mengakui anaknya. Artinya lu, apa yang lu bisa tarik kasusnya seperti kasus yang itu ketika lu pernah podcast juga? Iya, buat gua nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Mereka dua orang dewasa yang kalau bisa sampai melakukan hal tersebut, berarti mereka melakukannya secara sadar, ya kan. Dan yang gue dengar juga kan dulunya si laki-laki ini bahkan anaknya tuh suka diajak lokasi segala macam, diajak main, tiba-tiba menghilang. Ya kalau misalkan sekarang dia minta tanggung jawab, ya itu haknya dia gitu kan. Toh bukan minta tanggung jawab untuk dinikahi, tapi minta tanggung jawab untuk lo akuin aja ini anaknya anak lo gitu loh, nggak usah. Dia pun nggak minta apapun kok. Yang gue tangkep ya dari yang gue ngobrol sama dia off airnya tanpa kamera, gue nggak minta apa-apa gitu. Meski di gugatan dia ada gitu. Karena di gugatan memang harus, kalau gini lah, kalau kita melaporkan ke polisi perdata itu harus ada nominal. Dibayarkan atau tidak terserah, tapi itu adalah SOP-nya. Jadi jangan berpikir netizen bilangnya, oh lu emang dasar mau meres, lu buktinya ngasih uang segini. Melahirkan anak, membesarkan itu kalau hanya uang dengan segitu tuh tidak seberapa sebetulnya. Jangan dilihat dari gara-gara dia masukin nominal terus dipikirnya dia mau meres, enggak. Itu memang sudah
sudah ada SOP-nya ketika kita mau melapor, apa sih kerugian imaterial, apa sih kerugian materialnya kan ada gitu kan. Jadi kalian juga harus belajar. Nih ya, gue kalau ngomongin masalah perempuan agak sensitif karena gue pernah mengalami hal yang sama tapi betul. untungnya laki gue itu semua mengakui itu aja sih, walaupun tidak menafkahi karena aku juga tahu mereka nggak punya uang, nah kan. Nah ini terjadi juga sama Weni. Weni pun tidak mau kok dia nggak minta embel-embel harus lo kasih uang sekian buat anak lo, nggak, lo akuin aja karena kan kalau sudah besar anak kan akan cari wali untuk menikah gitu. Dan kalian sebagai laki-laki nih yang nonton, bukalah hati kalian, pikiran kalian gitu kan. Jangan mau enaknya aja, jangan mau bikinnya aja tapi ngerawatnya nggak mau, mengakuinya nggak mau, ngapain. Ingat ya, apapun yang kalian makan itu pasti akan menjadi pikiran. Ada nafkah dari yang setiap kalian makan untuk anak tersebut. Apa lu nggak gila nanti sampai berapa lama lu mau menyembunyikan rahasia ini? Berat gak sih dia untuk menyampaikan ini ketika dia pendam itu? Pasti dia pun ada rasa ketakutan sebetulnya, takut dihujat sama netizen pertama, kedua takut orang tidak percaya gitu kan. Tapi ya gue cuma kasih masukan, biarkanlah semuanya berjalan sesuai dengan waktunya gitu. Kalau jangan memaksakan gitu. Ya kalau misalkan nanti si laki-lakinya tidak mau mengakui, ya kita lihat aja 5-10 tahun ke depan akan terjadi apa gitu. Gak mungkin lah yang namanya laki-laki, sebajingannya laki-laki pasti ada pikiran terlintas gitu kan. Aduh anak gue gimana ya, aduh nanti gue bagaimana ya. Rezeki itu gak bakalan lancar deh kalau lo gak mau ngakuin anak itu. Karena anak itu tidak pernah bisa memilih untuk dilahirkan dari rahim siapa gitu. Jadi ya lu juga sebagai laki-laki juga tidak pernah Iya. sampai kepikiran kan mau buntingin perempuan siapa. Yang penting kan memuaskan diri dulu kan. Ternyata kalau sampai hamil ya tanggung jawab. Laki-laki mah sebenarnya gampang-gampang aja sih, cuman ya gue nggak tahu ya, mungkin karena dia punya rumah tangga yang baru, mungkin rumah tangganya tidak mau hancur atau bagaimana. Tapi kalau gue misalkan jadi pasangannya, gue sih akan ajak ngomong baik-baik, gue akan undang ke rumah gue, kita cari solusinya. Kalau memang itu anaknya ya sekarang kan ada tes DNA atau segala macam, kita buktikan aja. Kalau terakhir mungkin dari sisi wanita nih, lihat apa namanya, ada rasa kesedihan nggak sih di diri dia? Weni sendiri. Iya, Weni itu sampai kayak kosong pikirannya. Dia tuh diajak ngomong gak nyambung karena mungkin terlalu banyak pikiran kali. Kasian sih ya dia, karena dia memikul susahnya sendiri. Jadi kan nggak semua dia ceritain di kamera. Kita kan ada ngomong sebelum kamera itu on ya, dari dia kaya sampai dia terpuruk, jatuh, sekarang dia tinggal di kontrakan, dia bangkit lagi. Itu kan bukan hal suatu yang mudah. Artinya dia juga pernah mengalami kesulitan Iya, kan? karena dulu dia orang kaya, Iya. rumahnya di Pondok Indah segala macem. Dia kenal dengan si A ini, akhirnya jadi ya nggak bisa disalahin karena dia bukan anak kecil juga. Makanya kan gue waktu itu bego-begoin juga, kenapa lu mau, kenapa lu ini. Ya sih emang gue waktu itu terlalu cinta apa segala macem gitu. Wajar gak sih kalau menurut lu dia gugat? Artinya kan anaknya udah gede kan? Kalau gue gugat mungkin 2T kali atau 3T. Serius, karena bukan masalah uangnya. Lo kan nggak tahu proses kita hamil bagaimana, proses kita melahirkan bagaimana. Melahirkan itu kan antara dua, hidup dan mati gitu. Jadi kalau cuma segitu mas sepele lah. Kalau gue yang gugat, mungkin gue akan gugat semua yang dia punya gitu. Makanya jadi perempuan harus kuat, jangan lemah. Harapannya semoga cepat selesai ya. Kalau misalkan tidak diakui, ya sudah, tidak usah memaksakan. Biar seiring berjalannya waktu juga semua akan terungkap kok, siapa yang benar dan siapa yang tidak. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.